Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya yang berbagi renungan untuk kita semua. Beberapa kali istri saya mengajak saya bergabung untuk bernyanyi, tapi saya menolak karena saya menyadari diri bahwa suara saya falas, jadi saya tidak bersedia. Lalu ini gantinya, saya berbagi renungan untuk kita semua Bapak Ibu. Renungan pagi ini akan kita baca dari Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Saya akan baca untuk kita semua. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Jadi Bapak Ibu, cukup menarik renungan kita pagi hari ini bahwa bagaimana pemahaman kita akan Allah itu akan mempengaruhi cara hidup kita, akan mempengaruhi bagaimana kita akan bertindak kepada orang lain. Seperti murid Yohanes kemudian bertanya kepada Yesus, "Mengapa kok mereka berpuasa tapi murid-muridnya tidak, Bapak Ibu?" Nah, poinnya bukan soal berpuasa, tetapi bagaimana pertanyaan itu lahir dari sebuah pemahaman akan Allah. Mereka memahami Allah sebagai Allah yang memberikan sebuah syarat-syarat, memberikan sebuah cara-cara bagaimana harus menjadi saleh gitu kan ya. Dan salah satunya adalah puasa. Mereka memahami bahwa Allah adalah Allah yang ketika tidak mengikuti syarat-syarat tersebut, Allah akan memberikan hukuman, Allah akan memberikan suatu balasan kepada orang tersebut. Dan kemudian mereka dengan pemahaman Allah seperti itu akan mudahnya membagi orang kepada dua kelompok, yaitu orang yang saleh dan orang yang berdosa, karena mereka tidak mengikuti ritual keagamaan yang seperti mereka lakukan. Nah, demikian halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman kita akan Allah akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup bersama-sama dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan dengan jemaat gereja. Pemahaman kita akan Allah yang seperti orang Farisi dan murid Yohanes pahami, bahwa Allah akan memberikan sebuah syarat birokratis yang harus dilakukan, dan kemudian jika tidak akan menimbulkan ketakutan, dan kemudian bahwa Allah akan marah dan kemudian beri hukuman. Itu akan membawa kepada sikap yang seperti di banyak hal kita temui sikap orang Farisi yang dilakukan kepada Yesus, yaitu sering menganggap Yesus sebagai orang yang menghujat Allah dan seterusnya. Nah, kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus kemudian memberikan sesuatu yang baru. Kalau di sini diibaratkan anggur yang baru, pemahaman yang baru tentang Allah, yaitu Allah yang pemurah, Allah yang kemudian Allah yang birokratis, Allah yang demokratis, bukan yang birokratis, yang kemudian memberikan pengampunan dan pengharapan kepada orang-orang yang miskin, yang lemah dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian pemahaman akan Allah yang diwartakan Yesus itu mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah pemahaman Allah yang lama seperti murid Yohanes atau orang Farisi, atau Allah yang diwartakan oleh Yesus yang kita pahami sehingga lahir dalam cara hidup, sikap hidup yang baru, yaitu sikap hidup seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, yang tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Kita akan menjadi sebuah kantung yang baru, karena isi dalam kehidupan kita adalah isi yang baru seperti yang diwartakan Yesus. Kantung yang baru adalah kantung yang mencerminkan isi yang baru, isi yang diisi oleh Yesus, isi oleh pemahaman
akan Allah yang pemurah, murah hati, Allah yang mengampuni, Allah yang tidak pemarah, Allah yang begitu menyayangi kita. Dan kemudian wadah atau kantung akan mencerminkan bagaimana pemahaman itu ada dalam diri kita. Nah, bagaimana pemahaman akan Allah kita bisa lihat. Nah, Sarasehan hari Sabtu nanti kita bisa belajar di sana, belajar mengenal bagaimana atau seperti apakah pemahaman saya tentang Allah. Demikian Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.